ternyata ada penangkapan. Harusnya kan kalau pencegahan tinggi kan berarti zero, tidak ada korupsi. Disinilah juga anti klimaks suatu permasalahan-permasalahan. Jadi kalau kita bicara regulasi, Mbak Anissa, apakah itu KUHP, apakah Undang-Undang Tipikor sudah lengkap? Apakah teori sudah lengkap? Ya. Apakah pengalaman sudah lengkap? Apakah kebijakan sudah lengkap? Apakah pencegahan sudah lengkap? Tergantung sekarang bagaimana politik negara. Nah, Ya. dorongan dari MUI ini saya kira memberikan pemicu untuk kedepannya kira-kira. Oke, baik. Prof, tentu masyarakat pun sebetulnya menginginkan begitu ya, karena mungkin sudah sangat jengah dengan adanya tindakan korupsi ini. Nah, lantas jika tadi Anda sampaikan, jika memang tidak bisa begitu secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah mungkin ada mekanisme lain yang masih bisa diukur, dilakukan begitu misalnya melalui DPR RI, begitupun juga dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, terutama adalah terkait dengan perampasan aset. Bagaimana korelasinya antara hukuman mati yang diusulkan oleh MUI ini dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, Prof Hipnu? Ya, Undang-Undang Perampasan Aset sebagai solusi. Sebagai solusi alternatif. Karena sekarang pun masih juga perdebatan apakah istilahnya perampasan aset, apakah penyitaan aset, apakah pengembalian aset. Nah, ini perdebatan. Tapi paling tidak dengan konsep perampasan aset NCB yang kita menganut beberapa negara common law, itu sudah luar biasa kalau memang diundangkan. Karena memang ini juga tanda petik bapak-bapak parlemen menyatakan bahwa ini bertentangan HAM. Kan belum ada putusan, belum bahwa perdebatan kan sampai seperti itu. Padahal ini suatu cara celah ketika seseorang mempunyai aset yang tidak sesuai dengan profil diambil oleh negara. Kan gitu. Cuman perdebatan loh. Ini kan aset tidak hanya dari institusi, tapi kan ada 8 pintu rezeki perdebatannya. Panjang lagi, Mbak. Itulah yang saya kira menjadikan sebagai bentuk ke depan. Tapi yang penting lagi sebetulnya dalam sistem peradilan pidana, seandainya setiap tuntutan penuntut umum itu diamini oleh majelis hakim, itu sudah memberikan efek jerah. Karena kalau kita lihat, ya kita nggak menyalahkan ya, pengadilan objektif hukumnya, objek perkaranya. Setiap kali putusan itu jauh daripada tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Nah, disinilah yang saya kira juga menjadikan celah bahwa bagaimanapun juga ke depan antara sistem peradilan pidana, antara penyidik, penuntut hakim itu satu kata. Kalau memang semangatnya dalam pemberantasan korupsi. Tapi kalau semangatnya sebagai tindak pidana biasa yang tidak berdampak pada ekonomi, ya akhirnya biasa-biasa. Sehingga kita lihat ada hukumannya 2 tahun, kemarin di Riau 2 tahun, di beberapa 3 tahun, 4 tahun. Ini akhirnya menjadikan kemarin kalau Mbak Anissa lihat di Jakarta Pusat, seorang pejabat, wah kalau gitu saya korupsi yang banyak sekalian, hukumannya ringan ini. Ini saya kira sebagai sinyal yang harus dipetik oleh kebijakan pengambil negara seperti ini. Oke, baik. Tentu ada jawaban juga ya terkait dengan political will dari negara kita sendiri, dan tentunya kita harapkan begitu ya dengan adanya kekhawatiran yang sangat signifikan terkait dengan tindak pidana korupsi bisa dipertimbangkan usulan dari MUI. Sayang sekali begitu ya, kami sudah berusaha untuk mengundang dari pihak MUI, namun sampai dengan akhir kita diskusi ini Prof Hipnu masih belum bisa hadir bersama dengan kami. Terima kasih Prof Hipnu sudah menyampaikan pandangannya di program Berita Satu Sore. Prof, salam sehat selalu. Selamat sore. Selamat siang. Terima kasih Mbak Anissa.